khusus Pajajaran. Oh, ruang khusus Pajajaran Baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Nah, alhamdulillah kita langsung disambut dengan harimau asli ini yang diawetkan. Ini asli? Asli diawetkan. Masya Allah. Yang diganti itu cuma mata sama lidah. Jadi selain mata sama lidah semuanya asli. Asli, kirain saya ini. Dari mulai taringnya, kukunya, bulunya semua asli. Malah kalau dulu ada ini masih ada kumisnya, tapi sekarang sudah rontok. Dari mulai batu yang berbentuk tapak kaki dari Prabu Siliwangi, dan juga mungkin dahulu mempergunakan batu ini sebagai sajadah ya. Iya. Dan bisa Baraya lihat ada dua telapak tangan yang dipergunakan Prabu Siliwangi dahulu untuk sujud ya. Ini tangannya, dengkulnya. Oh iya, ini tangan, dengkul, dan telapak kaki ya. Iya. Ini kujang kilat yang dimaksudkan ketika Prabu Siliwangi akan berpindah alam atau berpindah dimensi dari alam manusia ke alam jin. Iya, dan itu di belakang itu ada naskah kuno. Ya. Itu naskah parahyangannya, itu mantra yang dibacakan ketika Prabu Siliwangi memindahkan kerajaan Pajajaran. Oh, jadi kerajaan Pajajaran itu bukan hanya Prabu Siliwangi saja ya yang berpindah alam, tapi satu kerajaan berikut pengikutnya dan juga beliau sendiri berpindah alam ke alam jin dengan mempergunakan kujang Kilat. kilat ini. Namanya kujang 3 serangkai, beda-beda tetap sama nih. Oh, ini adalah 3 kujang. 3 serangkai. Oh, 3 serangkai. Yang ngandung unsur harimau. Mana unsur harimaunya? Ini ada warna kuning, Ya. warna putih, warna hitam sesuai dengan warna bulu harimau. Oh, oke. Nah, ini juga ada penjelasan ini dalam kitab Swasit menjelaskan bahwa ketika itu Prabu Siliwangi meminta ke panglimanya untuk dibuatkan pisau yang mengandung unsur harimau. Nah, terus oleh yang Jaya Perkasa dibuatkanlah kujang-kujang. Ini ada kujang naga emas. Ini terbuat dari api yang dibekukan. Ya. Subhanallah. Jadi nama kujang naga emas melambangkan kejayaan. Ya, oke. Ya, ini. Ya. Terus yang putih itu terbuat dari besi biasa yang direndam pakai air hujan. Diberi nama kujang waro melambangkan kesucian. Nah, ini bentuk bau dan roh kalau dibalik. Ini Bau, waro dan waro ya. Oh, ada maknanya. Nah, terus yang hitam itu terbuat dari batu meteor yang jatuh dari langit. Subhanallah. Terus dibakar sendiri oleh Prabu Siliwangi. Diberi nama kujang elang melambangkan kekuatan. Nah, ini ada mahkota asli punya Prabu Siliwangi. Masya Allah. Oke, Baraya. Nah, ini namanya mahkota naga barong. Kita akan berlanjut untuk nampak tilas ke tempat sejarah lainnya, yakni sejarah benda pusaka dari Prabu Siliwangi dan beberapa leluhur lainnya ya Kang. Kita ke ruangan kedua. Nah, ini ada dokumentasi tokoh-tokoh yang pernah ke sini. Ah, oke ya. Masya Allah, di sini ada Bapak Prabowo ya yang sudah meresmikan pondok pesantren perguruan tinggi oleh tokoh nasional Prabowo Subianto. Di sini pangarsa bersama Insinyur Abu Rizal Bakri dan juga peresmian Qaryah Thayyibah Mubarakah Pesantren Wisata Pendidikan Islam oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan ya. Dan juga beberapa Wakil Presiden juga masih. Oh, ini ada Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Kiai Haji M. Fajar Laksana, pimpinan Pondok Pesantren Modern Zikir Al-Fat bersama Wakil Presiden Rakyat Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin saat kunjungan ke Sukabumi di Pondok Pesantren Al-Fat beserta Ridwan Kamil dan juga
beberapa segenap tokoh nasional. tokoh nasional lainnya dan juga penghargaan yang alhamdulillah dimiliki oleh Pondok Pesantren Al-Fat ini. Semoga Pondok Pesantren Al-Fat ini bisa menjadi pondok pesantren yang bisa direkomendasikan untuk baraya ketika akan menimba ilmu dan bil barokah ya. Oke. Ya, kita berada di ruang sejarah umum. Kenapa disebut ruang sejarah umum? Karena di sini sifatnya itu umum, dari mulai zaman prasejarah sampai zaman kemerdekaan semua lengkap ada. Oh, oke. Bisa dilihat di situ ada beberapa perabotan atau alat-alat zaman dulu Oh, ini perabotan-perabotan jadul. jadul dan karhun-karhun kita yang mempergunakan dahulu ya, seperti seeng ya. Seeng dan juga bakul, dulang beserta coet. Jadi kenapa dibuatkan seperti ini? Karena supaya lebih ke kita tidak tahu zaman yang akan datang apakah benda-benda ini masih ada atau tidak ya. Jadi untuk mengenang juga melawan lupa, tidak lupa akan sejarah dan juga budaya yang dipergunakan oleh kesepuhan kita dahulu ketika mempergunakan alat-alat ini sebagai media sarana untuk memasak ataupun membuat makanan ya. Itu ada dokumentasi kegiatan-kegiatan itu. Ya. Nanti setelah kita review di museum ini, kita akan review tentang bagaimana profil dari Pondok Pesantren Al-Fat ini, dari mulai pencak silat dan juga Boleh ada apa lagi? ngegotong lisung. Ngegotong lisung ya. Tapi nah ini ada permainan ini permainan tradisional tadi, boles. Bola lengseng atau bola api tangan. Jadi main boles itu ternyata sudah dimainkan sejak abad 14 zaman Pajajaran. Oh gitu ya. Tapi lama-kelamaan merupakan zaman dan alhamdulillah oleh Pak Kiai diangkat lagi. Iya. Dan alhamdulillah itu sudah menjadi ikonik kota Sukabumi. Nah, main boles itu terbuat dari kelapa tua yang direndam pakai minyak tanah selama semalaman. Cara memainkannya itu seperti main bola basket. Bedanya kalau main bola basket itu kan dipantulkan ya ke lantai. Kalau ini dilambungkan ke atas. Cara membuat skornya itu sama seperti main bola basket, ada pakai ring nanti. Oh, seperti itu ya. Jadi lebih ke untuk memperkenalkan kembali bagaimana permainan yang dilakukan oleh kesepuhan kita dahulu ya. Melawan lupa supaya kita tidak lupa akan sebuah sejarah ya. Oke, untuk selanjutnya masih banyak juga ya. Yang kalau misalkan kita bahas satu persatu ini tidak sampai 1 sampai 2 hari ya, tapi kita saat ini akan bikin singkat saja. Itu ada arca-arca Polynesia yang mandi di Buddha. Arca-arca yang Polynesia bentuk kepala wanita asal pantai ujung genteng. Ini dibuat secara alami atau temuan? Oh, ini temuan yang ditemukan oleh warga setempat mungkin ya, yang diabadikan di sini, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya. Ini arca bentuk kepala wanita ya, seperti ini dan Arca-arca di sini juga ada batu berbentuk binatang. Batu berbentuk binatang. Ya, terbentuknya itu secara alami. Contohnya bisa dilihat ini ada batu berbentuk kuda laut. Temuan di Gunung Karang. Berbentuk kuda laut yang ditemukan di Gunung Karang, Sukabumi. Iya. Oh, ini iya. Jadi seperti kuda laut ya. Iya. Ini pesannya seperti apa dan fadilahnya seperti apa kira-kira diadakannya? Waalaikumsalam. Jadi ini jadi salah satu tanda kekuasaan Allah. Karena Allah itu maha kuasa, bisa membentuk batu yang keras itu menjadi ini lunak. ya, lunak ini Dan berbentuk seperti ini. Ya. Oh, jadi lebih ke kita membesarkan dan juga membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Batu yang segini kerasnya bisa dibentuk semacam rupa gini. Semacam rupa seperti ini ya. Oke, Baraya ya. Luar biasa sekali ya. Dan juga masih banyak sekali tuh. Kalau kita review satu persatu gak bakal sempat waktunya ya. Nah, ini ada kapak batu zaman megalitikum, manusia purba. Oh, oke. Jadi ketika zaman itu manusia itu belum mengenal logam atau besi. Jadi semua peralatan mereka itu terbuat dari batu. Nah, ini fungsinya itu bisa untuk bertani, berburu, memotong. Memotong dan juga mungkin dahulu dilakukan untuk
melawan dari segi perebutan wilayah ya, yang dibuat untuk pertahanan juga mungkin ya. Mungkin wallahu alam, dan itu mungkin sejarah peradaban yang beberapa ribu tahun yang lalu ya. Nah itu ada tombak-tombak dari Pajajaran tuh, ada kulit harimau asli. Wow. Oke Baraya, ini untuk Baraya yang saat ini sedang menunggu daripada benda sejarah Pajajaran, seperti inilah keadaannya. Tombak yang dipergunakan oleh prajurit dan juga para raja Pajajaran dahulu ya. Ini kulit asli ya? Ya, kulit asli. Asli, dan dari dulu hingga sekarang belum dirubah dan seperti ini adanya ya. Alami Baraya ya. Dan juga guci-guci peninggalan yang menjadi nilai-nilai sejarah yang sangat tinggi ya. Ini ada keris dahulu ya? Ya, keris Kenyungan. Iya. Mataram. Oh, keris Mataram ya, karena Mataram itu salah satu kerajaan dahulu yang sangat luar biasa ya pada zamannya. Banyak sekali jajahan-jajahan beliau, tapi insya Allah Mataram Islam lebih ke syiar. Itu di bawah ada pedang-pedang dari Cina. Pedang Zaman, dari Cina. Ya, dari dinasti Ming. Itu ada yang besar. Ya. Itu nama pedang Gozin. Dinasti Ming. Nah itu ada sertifikatnya, masih asli. Subhanallah ya. Untuk penonton yang dari bangsa Cina ya, Baraya bisa menemukan beberapa benda peninggalan dinasti Ming di sini. Ini juga ada pedang Pidoci yang panjang. Oh, oke ya. Wow. Keren Baraya ya. Jadi ini mancanegara ya. Bineka Tunggal Ika. Nah, ini juga sama pedang Gozin, tapi yang ini versi mininya, versi kecilnya. Dinasti Ming itu salah satu kerajaan Cina yang luar biasa pada masanya ya. Iya. Keren. Nah, ini ada perangko-perangko zaman dulu. Oh iya, ini lebih ke mengenang negara kita ya, mempergunakan perangko. Kalau sekarang itu materai ya. Sekarang ini dulu perangko ya, sebagai label pengesahan dari zaman ke zaman 1950 seperti ini potret-potretnya, dan orang-orang terdahulu mempergunakan alat musik beserta jajaran orang-orang Belanda ya. Ini Java Coffee, kopi dahulu ya. Oke, dan juga ini ada satu potret pasukan dari negara Republik Indonesia ya. Iya. Ini tuh Baraya, aduh ada tank baja juga yang dahulu dipergunakan untuk berperang. Oke, dan ini uang. Ini uang zaman dulu. Oh iya, ini uang zaman dahulu Baraya tuh. Ada 25 rupiah. 25 rupiah. Ini kalau sekarang tuh setara dengan merah ya. Iya, 2,5. 212 ya. Ini Indonesia ya? Indonesia. Waduh, 1 rupiah, 2,5 rupiah. Ini Ibu Kartini ya, dan juga 1 rupiah dari Jenderal Sudirman. Nah, yang ini zaman VOC. Oh, VOC ya. Tapi ini uang yang dipergunakan di dulu itu Hindia Belanda ya? Iya, Hindia. Jadi uangnya seperti ini. Iya. Wow, ini udah 400 tahun yang lalu Baraya, masih terawat dengan rapih ya. Wow. Beserta lain-lain lah ya. Untuk Baraya yang ingin tahu secara detail mah langsung aja datang lah. Nah, kalau ini ada uang asing nih. Oh, uang asing. Ada, bisa lihat ada uang Korea nih, yang suka nonton drakor bisa ini ada lihat nih. Sama persis. Ini uang dari Korea ya? Iya, Korea. Yang suka drakor ya. Seperti ini nih uangnya nih, uang dari Korea asli. Itu ada uang Malaysia tuh 5 ringgit. Uang Malaysia 5 ringgit beserta dolar, dan juga beberapa rupiah dan juga uang-uang lainnya ya. Ini apa ini Kang? Itu patung bentuk Arjuna. Oh, ini lebih ke budaya ya, budaya daripada sejarah daripada Pulau Jawa, yang dimana mungkin sosok-sosok ini dahulu ada yang mitos, ada yang juga sejarah asli kan. Kalau Jenderal Sudirman itu asli ya, asli. Kalau misalkan Eyang Semar dan juga ini patung Arjuna, ini lebih ke wallahu a'lamil murad, tapi lebih ke legenda dan juga mitologi ya. Ya, tapi di sini al-hurmatu khairun minat ta'at ya. Jadi di sini admin hanya akan menjelaskan beberapa sejarah dan juga peninggalan-peninggalan yang insya Allah bisa menghibur dan bermanfaat untuk Baraya semuanya. Dan kita akan berlanjut menuju ke ruangan yang mana Kang? Ini ada ini zaman VOC. Ini zaman Iya. VOC.
Ada pedangnya, ada pistol, granat. Ya, ini yang dipergunakan oleh VOC dahulu Iya. ketika berperang, dan seperti inilah penampakan pedang. Pistol. Oh, pistol dahulu ya. Kalau dahulu masih klasik Baraya. Itu seperti ini, terjaga dengan terawat dengan rapi ya. Ini apa, Kang? Itu radio. Yang dulu. Radio. Zaman dulu. Tuh. Ini subhanallah. Ini kan kita sudah melihat senjata penjajah. Nah, Iya. senjata para pejuang kita mana? Itu ini ada bambu runcing. Wih. Ini alhamdulillah masih terjaga asli dari Asli. zaman perjuangan. Ini bisa dilihat ada ukiran nama pemiliknya itu ada Abu Hasan. Ini ada Haji Bagowi. Subhanallah ya. Beneran juga asli. Ada Bendera. tangan Pak Soekarno. Wow. Bendera ini jahitan dari Ibu Fatmawati atau emang bendera Insinyur Soekarno dahulu yang ditandatangan oleh beliau langsung mungkin ya? Oh, oke Baraya. Jadi tidak setiap bendera itu jahitan Fatmawati ya. Ada pula mungkin bendera ini yang sengaja dibikin ataupun dibuat oleh rakyat Indonesia sebagai rasa cinta kepada negaranya yang ditandatangan langsung oleh Insinyur Soekarno ya. Oke, dan ini tertera tanda tangan Insinyur Soekarno, sang Presiden Negara Republik Indonesia pertama. Nih ada 2 ya. Ini beserta Ini juga ada yang lainnya. naskah asal usul bambu runcing. Oh, ini bambu runcing yang dimaksudkan, yang dipergunakan oleh karuhun-karuhun kita dalam melawan penjajah. Jadi tidak dengan logam, tidak dengan peluru, tapi dengan bambu yang terbuat dari alam ya. Nah, ini asal usul bambu runcing. Jadi Oh, iya. berdasarkan naskah ini, bambu runcing itu senjata usulan dari seorang kiai bernama Kiai Subki. Dan Kiai Subki itu menyuruh ke para pejuang sama santrinya untuk mengumpulkan bambu yang berwarna hitam. Dan ujung bambunya itu dibuat tajam, dibuat runcing. Nah, setelah dikumpulkan, Kiai Subki itu beristighosa, meminta doa kepada Allah, minta pertolongan. Dan alhamdulillah senjata bambu runcing itu menjadi senjata yang sakti, bisa mengalahkan senjata para penjajah. Masya Jadi Allah. kita kalau kan secara logika, masa bambu runcing ini bisa mengalahkan itu pistol kan keburu ditembak, tapi ini kan sudah mendapat pertolongan dari Allah sama kuasa. Kalau secara ilmiah dan juga logika, sebatang bambu bisa mengalahkan satu pistol. Iya. Itu kan di luar logika ya. Tapi kan yang berkat itu Iya, atas berkah karamah Pak Kiai yang mengusulkan dengan cara melalui istikharah dan juga istighosah, sehingga terciptalah bambu runcing ini yang menjadi senjata dari rakyat Indonesia ya. Yang dimana bambu ini terbuat dari alam dan bukan terbuat dari besi. Ya, oke. ada koran harian ini berisikan tentang pemberontakan PKI. Oke. Tahun 19 60 65 ya. 1965, dan pemberontakan PKI yang diabadikan dengan melalui koran dahulu yang sudah kita tidak bisa temukan dimanapun berada. Dan di sini Baraya bisa lihat satu koran yang dimana koran ini bersejarah sekali perihal pemberontakan G30 SPKI dengan koran yang asli. Nah, yang ini tadi terbitan tahun 1983. Nah, kalau yang ini 1966. Oh, ini lebih tua ya. Iya. Api Pancasila. Jalannya belum disempurnakan. Ya, emang sih perbedaannya terlihat ya. Kalau ini lebih rapi dan ini lebih usang ya. Tapi ini bukan semakin usang karena nilai-nilai sejarah itu semakin keren ya. Karena umurnya yang begitu lama ya. Masya Allah. Ini ada silsilah Pak Kiai. Nah, jadi alhamdulillah Pak Kiai di sini masih turunan Prabu Siliwangi. Subhanallah. Tepatnya itu ke-17. Iya. Ini nama beliau Raden Adipati. Oh, Raden Adipati Muhammad Fajar Laksana, pengersa dari Kesepuhan Pondok Pesantren Al-Fat. Iya, keturunan ke-17 di Prabu Siliwangi. Beliau itu jalurnya dari sini, dari Cirebon. Saya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Oh, ini kan ada yang ke samping kiri, lebihnya ke Raden Jaka Pakuan Prabu Siliwangi ya. Kalau dari Pak Kiai ini dari Prabu Siliwangi, dan saat ini keturunan ke-17 ya. Iya, nah ini foto beliau ketika di Keraton Cirebon. Oh, oke Baraya ya.
berhubung Pak Kiai ini salah satu duriah dari Syekh Syarif Hidayatullah dan juga ini Kakek beliau, Raden Samawinata keturunan 15. Oh iya kakek ya. Kalau ayahanda dari Pangarsa Kiai ini adalah ke-16 dan Pak Kiai ini ke-17. Ini ada ijazah sekolah Raden Samawinata tahun 1910 1913 sekolah desa. Ini zaman Hindia Belanda, tapi uniknya ijazah ini menggunakan bahasa Sunda. Itu bisa dibaca itu. Ada surat ieu nerangkeun yen Raden Samawinata murid sekolah desa Babakan dianggap guys cukup pengajaran anak. Kalau dulu mau bikin ijazah itu ribet, harus mengumpulkan 5 tanda tangan. Oh, untuk mendapatkan satu ijazah saja? Ada 5 tanda tangan. Yang pertama ada tanda tangan guru tuh. Ada tanda tangan guru, ada lurah, bupati, kontainer, wadana, terus ribet ya. Beda dengan sekarang cepet-cepet beres. Kalau dahulu itu untuk mendapatkan satu ijazah saja luar biasa sekali perjuangannya ya, dan tidak semua orang bisa mendapatkan ijazah dengan sulit sekali kalau dahulu ya. Dan ini satu sendal zaman dulu, sendal zaman dahulu dari kulit asli ya. Waduh, masya Allah. Jadi kayaknya untuk kolektor-kolektor yang menyukai benda-benda sejarah, silahkan kalau misalkan Anda ingin melihat-lihat, monggo ya. Pondok Pesantren Al-Fat ini dan juga museum ini dibuka untuk publik juga, asalkan menggunakan adab dan juga izin yang harus diperhatikan ya. Nah kan kebetulan di sini itu ada perguruan silat, nama itu Sang Mang Bodas. Nah di sini ada kitab kunonya masih ada terjaga. Oh, jadi ijazahnya lengkap dan juga jelas ya? Ya, itu gerakan terus khas aliran Mang Bodas itu mau kebet. Oke. Perguruan silat Sang Mang Bodas warisan budaya tak benda zaman Pajajaran. Masya Allah. Ini ada pusaka asli nih. Ini pusaka apa? Pusaka Golok Kalapetok. Golok Kalapetok. Ini ada artinya. Golok itu artinya senjata. Ya. Kala artinya ilmu, petok artinya dekat. Jadi Golok Kalapetok adalah senjata dan ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana mendekatkan diri kepada Allah? Yaitu dengan cara berzikir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makanya ini bentuk gagangnya itu berbentuk lam alif. La ilaha illallah, dan diibaratkan lam alif itu maka disebutlah pusaka Golok Kalapetok yang bermakna seperti yang sudah dijelaskan. Ini masih asli zaman peperangan zaman dulu. Oh, masih asli ya. Subhanallah. Ada masih ada darah. Tuh ada yang sedang menggerak. Oh, pernah dipergunakan dahulu untuk perang ya, dan ada bercikan darah yang hingga saat ini masih terjaga dan belum tidak diwasuh ya. Tidak. Subhanallah. Ini yang mempergunakan Golok Kalapetok ini dahulu mungkin barangkali tahu. Ini bukan zaman itu aja, Pajajaran. Zaman Pajajaran tentunya ya. Dan saya pun baru tahu ya, ternyata ada Golok Kalapetok yang menjadi senjata yang dipergunakan oleh Pajajaran selain daripada kujang ya, dan juga tombak. Ini ada dari Jepang ini. Dari Jepang ini. Wih, sekarang saat ini kita akan masuk ke peradaban Jepang, Baraya. Ini ada arca dogo sembilan orang Jepang, dan ini ada katana, senjata khas itu pedang dari Jepang. Asli ya. Ini ada katana hitamnya. Masya yang Allah. Sasuke. Sasuke ya, dari syariah Naruto. Nah, ini ada sertifikatnya asli pakai bahasa Jepang. Oke. Ini semua ini adalah senjata bukan replika ya. Tapi ini asli Baraya. Temuan di gua Jepang. Oh, di gua Jepang ya. Yang mana? Semua ini. Oh, semua berikut pedang ini? Iya, satu tempat. Oh, mungkin dahulu Jepang ketika kalah ada beberapa prajurit yang gugur dan pedang tersebut menjadi peninggalannya sehingga diabadikan oleh beberapa masyarakat, dan alhamdulillah kali ini benda-benda sejarah tersebut peninggalan dari Jepang berada di Museum Al-Fat ya. Iya. Oke. Nah, kita lanjut ke ruangan terakhir, yaitu ruang khusus Pajajaran. Oh, ruang khusus Pajajaran, Baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Nah, kita langsung disambut dengan harimau asli ini yang diawetkan. Ini asli? Asli diawetkan. Masya Allah. Yang dikasih itu cuma mata sama lidah. Jadi selain mata sama lidah semuanya asli. Asli? Kirain saya ini dari mulai taringnya, kukunya, bulunya semua asli. Malah kalau dulu ada ini masih ada kumisnya, tapi sekarang sudah rontok. Oh, sudah rontok ya. Sudah lama. Ini asli Baraya tuh. Tapi saya tidak berani memegang, takutnya tidak beradab ya. Tapi di sini bisa Baraya lihat tuh.
ini sengaja diawetkan ya, dan dimana mungkin ini menjadi salah satu ingon-ingon ya, ataupun pengikut dari Raja Pajajaran, yang dimana dahulu macan ini dipergunakan oleh Raja Pajajaran untuk melawan musuh ya. Iya. Dan juga khodam, mungkin ada yang berbicara seperti itu pula. Dan seperti yang Baraya lihat ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Kang Ramdhani, ini asli Baraya loh. Iya. Yang diganti cuma mata sama lidah. Oh, lidah aja, dan juga mata Iya. dari taring, Kuku, bulu, dan juga kulit ini asli ya tuh. Iya. Masya Allah. Kirain saya ini patung ya, ternyata asli. Subhanallah. Nah, sekarang kita di sini. Ini ada batu tua. Ini sudah diteliti. Ya. Hasil penelitiannya itu batu ini sudah berusia 23 juta tahun. 23 juta. Tahun. Buktinya ini ada hasilnya. Nah, ini. Oh. Ada batu cetakan Kujang yang konon berusia 23 juta tahun. 23 juta tahun. Berarti Kujang ini sudah berumur 23 juta tahun yang lalu ya. Berarti sebelum Prabu Siliwangi itu Kujang ini sudah ada ya. Iya. Nah, ini namanya batu prasasti 130 bentuk kujang. Jadi ternyata kujang senjata khas orang Sunda itu jenisnya ada banyak, ada 130. Ya. Masing-masing jenis itu ada artinya yang beda-beda. Dijelaskannya di sini ada dalam kitab Sekar Sunda. Nah, ini Oh, oke. kitabnya Ini kitabnya Sekar Sunda ya. menjelaskan tentang kujang. Oh, oke ya. Dan juga beberapa tipe-tipe dan juga model-model kujang. Ini dibuat dari apa ini? Logam ya? Iya, Oke. Dan juga beberapa kujang lainnya. Jadi lebih ke banyak ya, karena berdasarkan informasi dari bukti ini, total dari semua kujang dari masa ke masa itu ada 130 bentuk ya. Dan juga mungkin kalau dipergunakan oleh kesepuhan dan juga leluhur kita yang dihiasi dengan kalimat dan juga lafaz Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada lafadznya. Tuh Baraya ya. Jadi seiring berkembangnya zaman, kujang ini bentuknya sama tapi ada perbedaan ya. Dari mulai gagang dan juga bentuk daripada kujang itu sendiri. Ini ada dari tulang ya. Dan juga beberapa batu yang berbentuk kujang. Berikut kujang-kujang dari masa ke masa. Nah, kalau dulu yang terkena itu awal itu Prabu Siliwangi minta 3 dulu. Minta 3. Iya, ke yang Jaya Perkasa panglimanya untuk dibuatkan sebuah pisau yang mengandung unsur harimau. Yaitu ini namanya kujang 3 serangkai, beda-beda tetapi tetap sama nih. Oh, ini adalah 3 kujang. 3 serangkai. Oh, 3 serangkai. Yang mengandung unsur harimau. Mana unsur harimaunya? Ini ada warna kuning, Ya. warna putih, warna hitam sesuai dengan warna bulu harimau. Oh, oke Nah, ya. ini juga ada penjelasan ini dalam kitab Suasit menjelaskan bahwa ketika itu Prabu Siliwangi meminta ke panglimanya untuk dibuatkan pisau yang mengandung unsur harimau. Nah, terus oleh yang Jaya Perkasa dibuatkanlah kujang-kujang. Ini ada kujang naga emas. Ini terbuat dari api yang dibekukan. Subhanallah. Jadi nama kujang naga emas melambangkan kejayaan. Ya, oke. Ini. Ya. Terus yang putih itu terbuat dari besi biasa yang direndam pakai air hujan. Diberi nama kujang waro melambangkan kesucian. Nah, ini bentuk waro dan ro kalau dibalik. Ini. Wau, Wau dan ro, waro ya. Oh, ada maknanya. Nah, terus yang hitam itu terbuat dari batu meteor yang jatuh dari langit. Subhanallah. Terus dibakar sendiri oleh Prabu Siliwangi. Diberi nama kujang elang melambangkan kekuatan. Oh, seperti itu ya. Dan juga bisa Baraya lihat. Jadi dari mulai yang berwarna kuning ini, kuning keemasan, ini adalah api yang dibekukan. Iya. Kalau ini air hujan yang diekstrak. Dan juga ini adalah batu meteor yang dibentuk seperti ini ya, kayak elang ya. Iya. Dan bermakna kekuatan. Ya, nah kalau ini ada tapak Prabu Siliwangi. Wow. Ini itu ada tapak kakinya. Iya. Ya. Oh, ini tapak kaki Prabu Siliwangi ya. Nah, ini batu sejadah tapak Prabu Siliwangi sujud. Oh. Jadi kan kalau kita belajar sejarah itu banyak versinya. Contohnya tentang sejarah Prabu Siliwangi. Ada yang menyebutkan bahwa Prabu Siliwangi itu Islam,
ada yang menyebutkan Hindu, ada yang menyebutkan tidak punya agama. Kalau di sini versinya versi Islam. Buktinya ini ada tempat sujudnya. Dan ini ada pembacaan syahadat Prabu Siliwangi. Oh, oke Baraya. Jadi seperti yang bisa Baraya lihat, dari mulai batu yang berbentuk tapak kaki dari Prabu Siliwangi, dan juga mungkin dahulu mempergunakan batu ini sebagai sajadah ya. Dan bisa Baraya lihat ada 2 telapak tangan yang dipergunakan Prabu Siliwangi dahulu untuk sujud ya. Ini tangannya, dengkulnya. Oh iya, ini tangan, dengkul, dan telapak kaki ya. Dan dengan salah satu bukti keislaman dari Prabu Siliwangi yaitu Pembacaan syahadat itu Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah tuh. Oh, oke. Jadi Prabu Siliwangi Islamnya itu ketika mau menikah dengan Nyi Subbalarang. Jadi ceritanya ketika Prabu Anggararang wafat, meninggal, beliau itu meninggalkan wasiat ke Prabu Siliwangi. Isinya itu Prabu Siliwangi harus membunuh Syekh Kuro. Kenapa harus membunuh Syekh Kuro? Karena ketika itu kerajaan yang dipegang oleh Prabu Anggararang bercorak Hindu. Nah, terus Syekh Kuro itu penyebar Islam. Maka Prabu Anggararang serasa terusik, takut rakyatnya itu pindah agama ke Islam. Maka ketika meninggalkan wasiat ke Prabu Siliwangi harus membunuh Syekh Kuro. Terus Prabu Siliwangi berangkat ke tanah Cirebon, masuk pesantren Syekh Kuro. Pas masuk pesantren, Prabu Siliwangi mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh salah satu santrinya, yaitu Nyi Subbalarang. Seketika hati Prabu Siliwangi itu tersentuh, luluh, dan akhirnya jatuh cinta ke Nyi Subbalarang. Subhanallah. Ingin menikahi Nyi Subbalarang. Sedangkan kalau mau menikah dengan Nyi Subbalarang harus meminta restu dulu, salah satunya ke gurunya itu Syekh Kuro. Syekh Kuro ya. Singkat cerita, Prabu Siliwangi bertemu dengan Syekh Kuro. Yang niat awalnya itu mau membunuh Syekh Kuro, tapi ini tidak jadi, malah meminta restu untuk menikah dengan santrinya yaitu Nyi Subbalarang. Subhanallah, walhamdulillah. Oleh Syekh Kuro itu direstui, tapi harus memenuhi 3 persyaratan dulu. Yang pertama harus masuk Islam, karena gak mungkin yang beda agama nikah. Ya, kedua harus belajar ngaji untuk bekalnya mungkin. Yang ketiga harus naik haji. Di situ Prabu Siliwangi Islam dan menikah dengan Nyi Subbalarang. Subhanallah, walhamdulillah. Ya, jadi bisa Baraya lihat dan juga dengarkan adapun versi yang lain, wallahu a'lam ya. Hanya Allah yang Maha tahu. Dan kenapa kita dan juga beberapa para muhibin dari Prabu Siliwangi mengiaskan berpendapat bahwa Prabu Siliwangi itu adalah beragama Islam, karena tidak mungkin seorang waliullah yang masyhur dan juga dimuliakan oleh Allah duriyah dari Hindu dan Buddha ya. Karena dari Prabu Siliwangi tersebut terlahirlah beberapa waliullah masyhur seperti Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, Prabu Sunan Rahmat Suci, atau Prabu Kian Santang, yang dimana karuhun-karuhun dan juga bapak daripada para waliullah itu adalah seorang Prabu Siliwangi ya. Menjadi salah satu bukti dengan benda peninggalan seperti ini, salah satu sajadah dan juga telapak tangan, dengkul, telapak kaki ya, dan juga satu prasasti ataupun batu yang bertuliskan kalimat syahadat ketika Prabu Siliwangi membacakan 2 kalimat syahadat. Nah, ini juga ada naskah kuno dari Syekh Kuro yang isinya itu tentang persyaratan tadi yang 3, masuk Islam, belajar ngaji, naik haji. Oh, masuk Islam, belajar ngaji, naik haji, yang diberikan oleh Syekh Kuro tantangan kepada Prabu Siliwangi jika ingin menikahi Nyai Ratu Subang Lara. Iya, dan alhamdulillah pas Prabu Siliwangi masuk Islam, nikah dengan Nyi Subbalarang, pas pulang ke kerajaan beliau itu memperjuangkan agama Islam. Buktinya ini ada, ini naskah kunonya, ini terjemahnya. Oh, ini terjemahannya. Bisa saya bacakan? Boleh. Saya Prabu Siliwangi yang meyakinkan ke semua anggota jamaah mengenai keadaan saya yang insya Allah membantu dalam masalah memperjuangkan agama Islam menggunakan metode yang saya tepatkan ke dalam kolbu kalian. Semua ditalikan, dikaitkan, dikuatkan ke ruh-ruh kalian, ilmu-ilmu makrifat. Masya Allah. Jadi menjadi salah satu bukti yang kuat, yang dimana keislaman daripada Prabu Siliwangi dan juga perlindungan dari Prabu Siliwangi untuk membela ajaran agama Islam. Masya Allah. Beserta naskah-naskah lainnya yang dimana ini bahasa Sunda kuno mungkin ya, Sunda. ataupun Sangsakerta, dan mungkin
yang menjadi daya tarik itu bukan karena bahasa-bahasa dan tulisan-tulisan ini, tapi keaslian dan sosok penulis ini siapa ya? Seperti Syekh Guru, beliau kan adalah seorang waliullah dari Karawang, guru daripada Nyai Ratu Subang Larang, dan juga guru daripada Prabu Siliwangi. Alhamdulillah sekarang pesantrennya masih berdiri kokoh di Karawang. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, dan mudah-mudahan juga untuk Baraya muhibin beliau jaga dan juga lestarikan selalu kebudayaan negara Republik Indonesia ya. Wabil khusus benda-benda peninggalan sejarah dan budaya ini harus tetap kita kenang dan semoga bisa terawat sampai akhir ya Kang ya. Kita akan melihat kepada yang lainnya. Tadi cerita tadi kan Prabu Siliwangi sudah memperjuangkan agama Islam. Alhamdulillah sebagian rakyat Pajajaran itu masuk Islam. Ya. Sebagian lagi menolak. Nah dari yang menolak itu ada yang itu menyembah Prabu Siliwangi, menganggap Prabu Siliwangi itu dewa atau tuannya. Iya. Saking saktinya Prabu Siliwangi ketika itu. Terus Prabu Siliwangi itu takut difitnah karena beliau itu seorang muslim, masa disembah oleh umat lain. Iya. Maka untuk menghindari fitnah itu, Prabu Siliwangi dibantu Bang Bodas sama Eyang Jaya Perkasa memindahkan kerajaan Pajajaran ke alam gaib menggunakan pusaka Kujang Kilat. Dan ini alhamdulillah terdapat pusaka Kujang Kilat di sini bisa dilihat. Nah ini Keren Baraya ya. Ini Kujang Kilat yang dimaksudkan ketika Prabu Siliwangi akan berpindah alam atau berpindah dimensi dari alam manusia ke alam jin. iya, dan itu di belakang itu ada naskah kuno. Ya. Itu naskah parahyangannya itu mantra yang dibacakan ketika Prabu Siliwangi memindahkan kerajaan Pajajaran. Oh, jadi kerajaan Pajajaran itu bukan hanya Prabu Siliwangi saja ya yang berpindah alam, tapi satu kerajaan berikut pengikutnya dan juga beliau sendiri berpindah alam ke alam jin dengan mempergunakan Kujang Kilat ini dan Kujang Kilatnya ada di sini. Masya Allah, untuk Baraya yang ingin berpindah alam ini ada mantranya Baraya tuh. Itu ada bendera Pajajaran zaman dulu. Tuh bukti kerajaan Pajajaran udah masuk Islam tuh ada Allah Muhammad tuh. Oke Baraya, ini bisa Baraya lihat satu bendera dengan berwarna hijau berlambangkan kujang dengan lafaz Allah dan juga Muhammad. Bukti masuk Islam. Bukti sejarah di mana Pajajaran adalah sebuah kerajaan Islam. Nah, itu ada silsilah Prabu Siliwangi ke leluhurnya. Oke Baraya, Maharaja Adimulya Prabu Ciung Wanara Sri Ratu Purbasari Prabu Linggahyang Prabu Linggawesi Prabu Wastu Kancana Prabu Susuk Tunggal Prabu apa ini? Susuk Tunggal banyak Larang Prabu Banyak Wangi Prabu Mundingkati Prabu Anggalarang dan Prabu Siliwangi. Mahkota asli punya Prabu Siliwangi. Mahkota asli Prabu Siliwangi. Iya. Masya Allah. Zaman dulu. Tapi ini tidak digunakan Prabu Siliwangi. Ini ngasih itu pemberian Pemberian dari cendramata dari kerajaan Bali. Jadi kan ketika Prabu Siliwangi awan jadi raja itu, beliau berkelana dulu keliling Nusantara memperkenalkan diri bahwa kerajaan Sunda dipegang oleh beliau. Ya, sampailah di kerajaan Bali. Dari ketika di kerajaan Bali, beliau mendapat cendramata ini, mahkota Naga Barong. Mahkota Naga Barong ya, yang dimana mahkota ini menjadi salah satu bukti raja dari Prabu Siliwangi dengan mempergunakan mahkota, tapi tidak mempergunakan mahkota ini dan lebih ke apa? Ini buat kenang-kenangan. Oh, lebih ke kenang-kenangan saja ya. Oke. Nah, itu sih sudah Pak Kiai garis lurus ke. Ini silsilah dari Pak Kiai yang membuktikan Pak Kiai ini adalah keturunan ke-17 dari Prabu Siliwangi ya. Itu ada gambar lukisan Mang Bodas zaman dulu. Oh, ini lukisan Mang Bodas zaman dahulu ya. Iya. Kesenian dahulu menggambarkan Mang Bodas jelmaan manusia dan juga maung ya. Iya, maka digambarkannya setengah manusia dan setengah harimau. Oke. Masya Allah. Ini juga ada kitab kunonya ini. Namanya Kitab Swasit. Oh, kitab Swasit ya. Iya. Naskah dan juga kitab kuno ya. Iya. Yang menjelaskan tentang sejarah Prabu Siliwangi, Nyi Subararang, Raden Kian Santang, Pacar Syekh Guru, islamisasinya. Ini peradaban sejarah kebudayaan Islam dari beberapa tokoh Sunda dan juga sang waliullah Syekh Guru ya. Karena di lain-lain juga Syekh Guru ini itu
salah satu waliullah yang satu zaman bersama Prabu Siliwangi dan menjadi salah satu guru dari Nyai Ratu Subang Larang, istri daripada Prabu Siliwangi. Dan ini ada tongkat punya Prabu Siliwangi asli. Oh. Namanya tongkat Kala Cakra. Tongkat Kala Cakra. Iya. Ini kenapa disebut tongkat Kala Cakra? Karena ini berbentuk Kala Cakra. Yang sini tuh. Dan di sini juga ini ada itu Ada simbol batu Hajar Aswad tadi itu simbolnya. Oh, ini simbol batu Hajar Aswad Iya. ya. Jadi tidak semata-mata membuat tongkat ini tanpa ada makna dan sejarah yang luar biasa ya. Iya. Dan di sini juga ada senjata paling tua. Senjata paling tua. Abad 4 Masehi, zaman Kerajaan Tarumanegara. Subhanallah, walhamdulillah. Nah, ini Ya. pusakanya. Oh. Namanya pusaka Khadga tuh yang berbentuk daun. Iya, ini senjata abad keempat Masehi ya. Iya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, oke Kang. Oh, ini ada batu Kala Cakra, ini garis tangan Prabu Siliwangi. Oh, oke. Garis tangan Prabu Siliwangi ya. Iya. Oh, iya. Dan juga seperti Tapak tapak-tapak harimau ya. Dan ini juga cakar sama tapak harimau. Oh, ini Harimau putih. Oh, ini cakarnya ya. Iya. Dan juga ini tapak harimau. Ya, itu berisikan tentang perjanjian Mangbodas ke Prabu Siliwangi. Oh, perjanjian ya. Iya. Mungkin bisa disebutkan khodam ya. Ya, jadi ketika Prabu Siliwangi awal bertemu sama Mangbodas itu, beliau bertarung dulu. Jadi ketika itu nama kerajaan masih Kerajaan Gajah, dan Prabu Siliwangi itu nama gelar, namanya aslinya itu Raden Pamanarasa. Oh, gitu. Ya, jadi ketika Raden Pamanarasa awal menjabat jadi raja, beliau ingin mencari ilmu, keluar keluar kerajaan sendirian berkelana sampai di sebuah hutan. Beliau merasa kehausan. Terus beliau itu melihat sebuah air terjun yang bernama Curug Sawer. Tempatnya itu di Majalengka. Iya. Nah, pas beliau hendak mengambil air itu, dan tiba-tiba datang 8 harimau berwarna putih kuning. Kuning. Ya, ke-8 harimau itu menyerang Raden Pamanarasa. Iya. Tapi dengan kesaktian Raden Pamanarasa, dengan satu kali pukulan ke-8 harimau itu langsung mati. Langsung mati. Ya, dan tiba-tiba ke-8 harimau itu menghilang, tidak meninggalkan bangkainya sedikit pun. Raden Pamanarasa melanjutkan mengambil air. Pas mau ngambil lagi, datang di balik air terjun harimau besar. Iya. Ukurnya itu sebesar kerbau dewasa. Subhanallah. Nah, yang ini warnanya itu warna putih, bisa harimau bicara. putih. Bisa bicara. Ya, itu rajanya yang dinamakan Mangbodas. Oh, kerajaan Mangbodas Iya. itu yang barusan ya. Ya. Jadi Maung yang bisa bicara. Ya, disitulah terjadi pertempuran hebat antara Raden Pamanarasa sama dengan Mangbodas. Mangbodas. Ya, dan akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Raden Pamanarasa. Terus Mangbodas itu penasaran siapa sebenarnya yang dalam melawan dia, itu siapa yang telah bertarung tadi sama beliau. Terus Prabu Siliwangi menjawab, saya Raden Pamanarasa, raja dari Kerajaan Gajah. Terus Mangbodas itu otomatis malu karena telah melawan seorang raja. Yeah. Maka Mangbodas memaksa meminta hukuman ke Raden Pamanarasa. Tapi karena Raden Pamanarasa itu baik, tidak dendaman, maka kesalahan Mangbodas itu dimaafkan semua, tidak diberi hukuman. Karena dengan penuh rasa penyesalan, Mangbodas itu membuat perjanjian ke Prabu Siliwangi, Raden Pamanarasa, yaitu beliau ingin bersedia menjadi mengabdi atau menjadi penjaga Raden Pamanarasa Prabu Siliwangi. Oke, jadi gelar daripada Prabu Siliwangi itu berkaitan dengan Mangbodas, yang dimana yang menjadi ikon Mangbodas prajurit dari Pajajaran atau Prabu Siliwangi itu adalah seorang raja ya. Raja dari pirang-pirang maung ya. Jadi untuk baraya yang baru tahu mungkin jadi bahasa Mangbodas itu bukan hanya maung yang berwarna putih, tapi maung yang dimaksudkan adalah seorang raja dari beberapa maung ya. Kerajaan ya. Besar. Nah, jadi sampai sekarang kenapa Prabu Siliwangi suka diidentikan dengan harimau? Karena beliau Prabu Siliwangi itu telah melawan atau mengalahkan rajanya siluman harimau. Oh, oke. Maka dari itulah identik ikon daripada ketika kita berbicara Prabu Siliwangi, pasti yang ada adalah harimau ya, baik itu harimau putih maupun harimau loreng.
Dan juga mungkin untuk saat ini dan juga kalau misalkan didetailkan satu persatu ya. Jadi ini semua itu bukan replika ya. Jadi di sini admin hanya membahas beberapa saja, adapun di sini itu banyak sekali naskah-naskah kuno. Bukan Kang Ramdhani atau pengurus tidak mau menjelaskan berhubung waktu ya yang sangat terbatas dan juga banyak acara juga di sini. Sebenarnya banyak tuh di sini ada banyak sekali peninggalan-peninggalan. Tapi ini apa ini Kang nih? Oh, itu patung kepala Maung Bodas. Jadi itu bentuk kepala harimau. Batu yang dibentuk kepala harimau ya. Jadi ini bukan asli tapi yang asli adalah yang di bawah ini. Ini adalah salah satu harimau yang asli ya, yang diawetkan. Mungkin kalau dilihat dari segi kemanfaatannya sangat luar biasa sekali ya, karena maung ini adalah salah satu maung loreng yang asli yang diawetkan, dan yang palsunya itu dari mata ya, mata dan juga lidah. Kalau misalkan dari segi taring, kuku ya tuh, dan juga kulit berikut bulu ya, ini semua itu asli ya. Alhamdulillah alamin. Mungkin untuk saat ini hanya ini saja yang bisa disampaikan dari Kang Ramdhani selaku pemandu kita. Untuk baraya yang ingin mengetahui secara langsung ya Kang Ramdhani, bisa langsung saja datang ke Pondok Pesantren Al-Fat dengan alamat di mana Kang? Jalan Merbabu, Perum Gading Kenyanda, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Ya, seperti yang bisa baraya dengarkan, itu adalah alamat dari Pondok Pesantren Al-Fat beserta museum yang bisa baraya temukan, yakni Museum Sejarah Peradaban Islam dan juga Museum Prabu Siliwangi. Mudah-mudahan. Oh, buka tiap hari ya? Oke, dan untuk baraya yang ingin berkunjung harus menemui Pak Dede mungkin ya? Kalau misalkan Kang Ramdhani ini salah satu kepengurusan yang insya Allah bisa dipandu oleh beliau dengan baraya bisa dengarkan ya. Begitu fasihat sekali dan begitu jelas sekali ketika beliau menjelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupakan sejarah dan juga nilai-nilai budaya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ada pesan Kang buat masyarakat dan juga pesan apa saja lah. Terkenalannya. Oke baraya, mungkin hanya ini saja yang bisa ditampilkan. Untuk next video kita akan review Pondok Pesantren Al-Fat sebagai go internasional dan seperti apa adat istiadat, spiritual dan juga sistem kepengajaran di Pondok Pesantren Al-Fat ini. Jangan kemana-mana, tunggu di video admin ahli riwayat selanjutnya. Di sini admin izin pamit, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.